biasanya akan berlaku di tahun kedua. Serta ada dana keadaan darurat, ada biaya pendukung bagi yang awardee namun disabilitas, itu juga ada. Oh ya, nanti apabila ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat ya, sambil ditulis mungkin. Oke, terus kemudian ada apa saja jalurnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak semua orang bersaing di jalur yang sama, di garis yang sama, tapi bisa dicari kira-kira privilege apa yang teman-teman miliki. Nah, ini LPDP membuka 3 jalur. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini terdiri dari teman-teman yang disabilitas atau difabel. Kemudian dari daerah afirmasi itu ada list-listnya ya. Itu rata-rata dari daerah timur, Papua, terus kemudian Nusa Tenggara, itu nanti bisa dilihat. Di Jawa tidak ada. Terus kemudian ada beasiswa prasejahtera, ini khusus magister atau S2 bagi teman-teman yang alumni bidik misi gitu. Kalau saat ini misalnya ini peserta teman-teman ada yang dari S1 dan penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Nah, segera dimanfaatkan karena batas pendaftarannya hanya 2 tahun. Privilege ini bisa digunakan hanya 2 tahun. Contoh, lulus tahun 2022 berarti maksimal mendaftar dengan jalur beasiswa prasejahtera ini adalah maksimal tahun 2024. Kalau sudah lewat 2024 maka akan ke jalur yang lainnya yaitu jalur reguler. Nah, atau misalkan teman-teman memiliki KIP kuliah, memiliki KKS, kartu keluarga sejahtera, coba ditanya di kelurahannya barangkali ada, bisa mendaftar di jalur ini. Nah, ini lalu ada targeted buat Bapak Ibu dosen PNS begitu ya, ada TNI, Polri, ini juga bisa mendaftar di jalur ini. Jadi tidak perlu bersaing dengan teman-teman di jalur umum gitu. Saya yakin peserta di sini banyak yang PNS ya, banyak dosen juga di sini. Bisa menjalur di sini Bapak Ibu, bisa mendaftar jalur ini. Dan ini syaratnya beda. Nah, terus kemudian ada beasiswa kewirausahaan untuk khusus luar negeri. Jadi kalau teman-teman di sini, aduh saya bukan prasejahtera, aduh saya bukan PNS, saya alhamdulillah bukan yang lain begitu ya. Berarti tapi saya punya usaha, saya adalah usaha boba misalnya atau apalah. Nah, itu bisa mencoba di jalur yang ini. Syarat 2 ini itu lebih ringan bisa dikatakan ya. Itu lebih ringan daripada syarat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini beasiswa umum. Ini semuanya bisa masuk asalkan usianya masih memenuhi syarat gitu ya. Kayak tadi yang misalkan bidik misi sudah deadline, sudah misalnya lulus 2022 tapi 2024 belum daftar juga, nanti kelarinya ke sini semua. Jadi ini biasanya persaingannya paling ketat itu di sini, beasiswa reguler gitu. Lalu ada juga beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ini hanya yang bagus-bagus saja, kampusnya ada 15 ya saat ini dan itu mostly dari United States. Lalu ada pembiayaan co-funding, seperti apa nanti kita lihat. Ya, ini gimana seleksinya? Yang pertama ada seleksi administrasi, jadi harus lengkap semua gitu. Tidak bersaing dengan siapa-siapa, bersaing dengan diri sendiri. Terus apa triknya biasanya yang harus dipersiapkan paling pertama? Itu adalah sertifikat bahasa Inggris, teman-teman. Biasanya orang yang benar-benar struggling dengan persyaratan LPDP itu di bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang, dilihat nih ya, kira-kira LPDP mau buka akhir Februari, berarti tutup itu rata-rata 1 bulan lebih semingguan lah, berarti mungkin tutup itu awal April begitu atau akhir Maret, tapi mungkin awal April lah. Usahakan di range waktu itu sudah memiliki sertifikat bahasa Inggris. Apa aja sertifikatnya nanti kita lihat, karena beda-beda ya, tergantung jalur yang teman-teman akan ambil. Untuk persyaratan yang lainnya itu bisa dadakan. Nah, karena misalkan membuat motivation letter atau apa. Oh ya, nanti untuk IELTS akan ada dibahas ya oleh Kanda Yusri ya. Ini saya mengantarkan saja. Terus kemudian ini tergantung jalurnya apa. Terus kemudian setelah lolos administrasi maka akan ada seleksi substansi akademik dan seleksi substansi kebangsaan. Nah, ini seperti CAT, CPNS. Mungkin Bapak Ibu dosen di sini atau PNS itu kan sudah pernah ya melalui. Nah, itu seperti itu. Buat teman-teman yang belum pernah silakan dicari aja contoh-contoh soal CAT atau SKD. Nah, itu nanti kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang sudah pernah belajar mungkin akan lebih ringan gitu ya. Lalu terakhir ya ini yang paling menentukan, ada seleksi wawancara yang nanti akan dibahas ya oleh Pak Badrus gitu. Jadi seleksinya itu aja dan tidak bersaing.
Ini untuk PTUD itu hampir sama. Oke, nah ini kita lihat persyaratannya seperti apa. Yang pertama beasiswa reguler, ini yang paling banyak ya. Syaratnya adalah untuk yang ingin ke dalam negeri itu bisa menggunakan TOEFL ITP minimal 500. Oke, nah ini untuk dalam negeri bisa menggunakan TOEFL ITP minimal 500 atau kalau mau pakai IELTS itu 6 saja. Untuk yang luar negeri itu teman-teman diwajibkan menggunakan ini aja pilihannya nih, TOEFL IBT atau PTE atau IELTS 6,5. Jadi nggak bisa menggunakan TOEFL ITP yang biasa kita populer di kalangan kita ya, yang 500, 400 itu hanya buat yang mendaftar ke dalam negeri. Untuk luar negeri itu tidak bisa, harus TOEFL IBT atau IELTS. Yang paling populer saat ini saya rasa di Indonesia itu IELTS ya. Untuk TOEFL IBT itu banyak juga tapi tidak sepopuler IELTS yang saya rasakan gitu. Lalu untuk yang doktor, Bapak Ibu nih yang mau mendaftar S3, ini kalau dalam negeri bisa menggunakan TOEFL ITP 530 atau menggunakan IELTS 6,0 atau kalau mau luar negeri itu bisa menggunakan TOEFL IBT 94 atau IELTS 7. Ini IELTS 7 ini kalau nggak biasa itu luar biasa perjuangannya dapat IELTS 7 ya. Nah, maka dari itu ada jalur-jalur privilege, jalur-jalur afirmasi yang bisa meringankan syarat-syarat ini. Nah, kita lihat ada apa aja. Ini perguruan tinggi utama dunia ini lebih berat ya, karena dia harus mendapatkan LOE dari kampus-kampus yang lebih top gitu, seperti Harvard, Stanford, terus Oxford, Cambridge, dan seterusnya. Nanti kita lihat listnya. Ini, ya, seperti ini. Terus kemudian ada beasiswa co-funding. Nah, beasiswa co-funding ini adalah beasiswa setengah-setengah gitu. Misalkan kuliah di luar negeri gitu ya, di Jerman atau di mana, tapi kerja gitu. Jadi pinginnya di biaya LPDP cuman biaya pendidikannya saja, untuk kehidupan sehari-hari mau ditanggung sendiri, atau kebalikannya LPDP yang menanggung kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang menanggung biaya pendidikan. Mungkin ada yang berpendapat ini merepotkan ya, beasiswa tapi kok setengah-setengah. Tapi justru mungkin dengan itu pesaingnya range untuk mendapatkan itu, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini mungkin justru lebih mudah, karena orang-orang kan akan berminat ke yang tadi reguler atau yang lainnya ya. Jadi mungkin ini akan mendapatkan kesempatan yang lebih terbuka gitu. Misalkan kalau seleksi yang seleksi reguler ini LPDP menetapkan nilai minimal untuk menjadi awardee adalah 850 misalnya. Mungkin untuk beasiswa ini LPDP hanya menerapkan nilai 700 misalkan nilai totalnya. Ini misalkan ya, karena LPDP juga tidak membuka nilainya berapa begitu. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi bisa dicoba juga. Nah, ini untuk Bapak Ibu PNS, TNI Polri ini lebih ringan, Bapak Ibu. Dari usianya juga boleh, kalau ini rata-rata mungkin kalau PNS dosen ini yang fokusnya ke yang S3 ya. S3 ya, sebentar. Ya. S3 ini kalau Bapak Ibu ingin di dalam negeri bisa dengan TOEFL 530. Di luar negeri bedanya di sini menarik nih. Di luar negeri ini hanya minta IELTS 6,5. Sedangkan tadi kalau untuk reguler yang bukan PNS, TNI, Polri ini meminta IELTS 7. IELTS 7 itu kan cukup lumayan begitu. Ya, nah ini bisa digunakan kesempatan tersebut. Lalu ada beasiswa kewirausahaan. Nah, beasiswa kewirausahaan ini program baru ya. Buat teman-teman nih bisa dilihat IP-nya cukup 2,5 saja itu boleh mendaftar. Ini untuk S2 dan ini nanti ada pengayaan bahasa berarti. Karena ini IELTS-nya 6,5 sedangkan di luar negeri ini rata-rata meminta minimal 6,5. Berarti nanti LPDP akan menyediakan PB. PB itu pengayaan bahasa selama beberapa bulan, biaya hidupnya ditanggung, dikasih les gratis, diteskan gratis gitu. Jadi sangat baik sekali. Ini juga berlaku untuk afirmasi yang lain seperti difabel dan juga untuk prasejahtera juga sama seperti itu. Ini prasejahtera lebih ringan lagi syaratnya karena dia
untuk luar negeri bisa menggunakan IELTS 6,0. Tadi Bapak Ibu PNS kalau mau ke luar negeri kan 6,5. Ini kalau untuk teman-teman 6,0 saja, atau kalaupun pakai TOEFL juga boleh. TOEFL 500 mungkin saya rasa buat teman-teman yang muda ini, yang fit ini sepertinya lewat lah ya TOEFL 500. Jadi ini buat teman-teman alumni bidik misi atau ini memiliki KKS atau kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia kartu Indonesia Pintar ya. Terus kemudian ini KKS-nya ini silahkan digunakan semaksimal mungkin karena teman-teman bisa bersaing di sini. Bersaingnya dengan diri sendiri lagi ya, tapi bisa menggunakan jalur yang ini gitu. Karena kan tidak semua orang memiliki memiliki kesempatan di sini begitu. Tapi IPK-nya juga cuma 3. Jadi saya rasa ini sangat bisa dimanfaatkan. Kemudian afirmasi. Nah, ini untuk teman-teman dari daerah afirmasi ini juga hampir sama. Tadi kalau mau luar negeri pun IELTS-nya cuma sekian ya. Dokter cuma 6,0, luar negeri pun 6,0, menggunakan TOEFL ITB juga boleh, ini 500 begitu. Tapi tidak bisa dimanipulasi, misalnya dari kecil di Jakarta terus saya mau ngaku saja dari Papua Barat misalnya. Nah, itu juga tidak bisa, ada persyaratan yang menunjukkan memang dari sana begitu ya. Suaramu belum patah nih. Oke, nah terus kemudian ini daerah afirmasi. Nah, daerahnya ada di mana saja? Ini kita lihat bisa pertama ada di ini Lampung, ada di Sumatera Barat itu di Mentawai, terus kemudian di Jawa nggak ada, ini di Nusa Tenggara Timur cukup banyak, terus di Sulawesi ada sebagian, di Maluku cukup banyak, di Papua Barat cukup banyak. Jadi buat teman-teman peserta barangkali ada dari daerah tersebut mungkin bisa menggunakan beasiswa afirmasi ini. Nah, oke, itu mengenai beasiswanya, dan saya sekarang ingin mengajak teman-teman untuk mengenai websitenya gitu ya. Kadang ada yang bertanya-tanya webnya mana, informasinya apa, sehingga informasi-informasi yang bersifat kecil-kecil itu bisa ditemukan di sini Bapak Ibu. Contoh misalkan ingin mengetahui tentang afirmasi itu syaratnya seperti apa, terus yang paling penting itu list kampusnya gitu. Jadi LPDP itu tidak bisa sembarangan kampus didaftar, bisa enggak, tapi ada list kampusnya. Nah, kita coba lihat di sini ada kebijakan umum, lalu misalkan list umum itu di mana aja, perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kampusnya ada yang mana? Ini PTUD. Terus reguler misalnya. Reguler itu ada di mana saja. Nah, ini kampusnya hanya kampus-kampus ini saja yang bisa didaftar gitu. Untuk kampus-kampus ini ada yang all subject. Saya screen-nya belum ganti, Kakak. Oh, sorry. Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Ya, belum saya ganti, mohon maaf. Disertasi. Jadi sekedar informasi bahwa untuk menjadi awardee LPDP itu tidak bisa ongoing. Jadi apabila Bapak Ibu sudah ongoing kuliah begitu, contohnya sudah S2 atau S3 semester 2, semester 3, itu tidak dapat dibiayai oleh LPDP. Hanya bisa dibiayai untuk pengajuan tesisnya saja, biaya tesisnya saja atau biaya disertasinya saja. Jadi justru buat teman-teman yang fresh graduate ini kesempatan besar untuk mendapatkan beasiswa full LPDP. Kemudian bagaimana profil penerima beasiswa LPDP? Tentunya yang pertama memenuhi syarat administrasi. Jadi LPDP ini tidak ada saingan. Ini kabar gembiranya. Jadi as long as semuanya memenuhi syarat, terus kemudian qualified, maka teman-teman bisa menjadi awardee LPDP. Saingannya adalah diri sendiri. Jadi tidak ada kuota. Sebagai contoh misalnya kuota tahun ini adalah 300, 400 dan seterusnya, itu tidak ada. Jadi selama bisa memenuhi semuanya persyaratan, wawancara oke, maka bisa insya Allah begitu berkesempatan menjadi awardee LPDP. Lalu tentunya memiliki kemampuan jejaring global,
memiliki kemampuan akademik yang unggul, tentunya dibuktikan dengan IPK ya, ada syarat IPK-nya nanti mungkin kita bisa breakdown. Lalu memiliki keindonesiaan yang kuat. Jadi apa kontribusi yang akan diberikan untuk Indonesia dan juga apa saat ini kontribusinya untuk Indonesia. Karena bisa kita bayangkan Indonesia memberikan biaya sebegitu besar untuk membiayai teman-teman berkuliah dengan beasiswa LPDP. Lalu apa yang diharapkan oleh Indonesia? Ya tentunya kontribusi untuk membangun Indonesia ya sebagai pembangunan sumber daya manusia. Lalu memiliki jiwa kepemimpinan. Apa saja yang ditanggung LPDP sehingga ini menjadi primadona dan sangat booming ya saat ini. Yang pertama ada biaya pendidikan dari dana pendaftaran itu sudah di-cover, namun hanya satu yang di-cover. Sebagai contoh, misalkan teman-teman mendaftar 5 kampus, semuanya diterima, maka yang akan ditanggung adalah yang diambil. Salah satu kampus yang diambil, dana pendaftarannya akan ditanggung. Lalu untuk dana SPP itu sudah free, jadi kuliah tidak memikirkan untuk biaya SPP, begitu ya. Lalu ada tunjangan buku. Meskipun saat ini kondisi banyak daring ya, tapi atau mungkin dunia internet sudah sangat canggih, banyak e-book di mana-mana, tapi LPDP tetap memberikan dana tunjangan buku. Lalu ada dana bantuan penelitian, tesis dan disertasi nanti di akhir studi. Lalu ada bantuan seminar internasional, jadi bisa mengajukan dana untuk seminar di luar negeri. Misalkan kuliahnya di negara A, kemudian ingin seminar di negara B, itu bisa. Ada pagunya ya, jadi ada ketentuan-ketentuan apa saja yang akan ditanggung dan maksimal dananya. Kalau tidak salah, kalau belum berubah, itu 15 juta ya maksimal. Mungkin nanti bisa dilihat lagi panduannya. Lalu untuk ada, sini bisa dilihat list ininya perguruan tinggi. Misalkan kita ingin mendaftar jalur reguler. Nah, jalur reguler itu luar negeri, kampusnya mana aja. Ini bisa diklik. Ternyata kampusnya hanya ini nih, misalnya kampus-kampus ini bisa all subject, jadi Bapak Ibu jurusan apa saja bisa dibiayai LPDP. Tapi ada kampus yang hanya subjek-subjek tertentu ya. Contoh ini misalkan di grup Tech itu cuman mau agriculture sama forestry misalnya. Ini yang bawa-bawa ini hanya subjek tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya keterima di Georgetown University tapi bidangnya education, nah berarti tidak bisa. Nah, gitu ya. Nanti ada kampus-kampus tertentu. Kemudian misalkan ingin mendaftar jalur lain. Oke, kita cek lagi. Nah, ini bisa di list di sini ya. Bisa dilihat saja di sini karena berbeda-beda. Misalkan mau dalam negeri ini juga ada listnya. Nah, ini ada. Ini kalau dalam negeri rata-rata per subjek dan ini beda magister sama doktor. Misalnya magister di IPB hanya jurusan-jurusan ini yang bisa di-cover oleh LPDP. Jadi kalau teman-teman keterima di jurusan ini boleh, tapi di luar jurusan ini berarti tidak boleh. Nah, begitu seterusnya. Misalnya pengen di UNESA atau di mana itu bisa dicari di sini ya. Nah, untuk Bapak Ibu dosen ini ada kabar gembira bahwa tidak hanya berkesempatan untuk ada di beasiswa LPDP, tapi ada juga di beasiswa yang lainnya gitu. Contoh misalkan ini ada beasiswa dari BPI, dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud ini ada beasiswa juga, sehingga Bapak Ibu dosen bisa menggunakan dari sini ya, dari beasiswa ini. Ini listnya lebih banyak untuk beasiswa dosen ini. Jadi yang di LPDP itu tidak ada, itu untuk beasiswa dosen itu ada gitu. Jadi listnya lebih banyak lagi sehingga kesempatannya juga lebih besar. Tapi monggo Bapak Ibu dan kawan-kawan mau mendaftar di jalur yang mana, intinya bahwa LPDP itu membuka banyak sekali jalur sehingga bisa dipilih mana yang paling fit untuk kita dan juga bisa mempermudah kita untuk diterima sebagai award di LPDP. Mungkin itu ya pengantar dari saya, Pak Nurholis. Nanti mungkin apabila ada sesi tanya jawab atau apa, monggo. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Yudi.
Kak.